Bersyukur buat kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah situasi badai bergelora, persoalan menghadang, mungkin membuat kami tidak dapat melihat setiap rencana dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ketika seolah-olah jalan yang kami hadapi begitu gelap, kami memiliki terang firman-Mu dan janji-Mu dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja selama pemberitaan firman Tuhan. Kami dapat mengerti dan firman-Mu boleh menjadi satu rema dalam hati kami. Dan kami bukan cuma sekedar menjadi penyampai dan pendengar firman saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersyukur buat kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada, Bapak Ibu Saudara, bukan karena kuat gagah, tetapi semuanya karena anugerah Tuhan, cintanya dan rahmatnya. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini, untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, susah, senang, suka, duka, banyak tantangan, ujian, persoalan, yakinlah selalu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, Dia adalah Allah yang setia. Amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa lihat kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Dia sudah bangkit, hidup untuk selamanya dan memberikan kita kepastian di tengah ketidakpastian dalam dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema pada bulan ini, gereja kita memberikan tema kesaksian hidup. Saya mengajak kita melihat di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-39. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-39. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai saksi dan kesaksian hidupnya. Saya akan membacakannya terlebih dahulu di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata saksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melihat atau mengetahui mengenai suatu hal, mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Sedangkan kesaksian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh saksi. Nah yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini, bagaimana caranya agar kita sebagai orang Kristen memiliki kesaksian hidup? Tentu ini menjadi pertanyaan kita. Ngomong secara teori gampang, kesaksian hidup. Ngomong secara teori gampang menjadi saksi. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi saksi dan memiliki kesaksian hidup dalam diri kita. Sebagai orang Kristen tentunya konteksnya. Dan yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah cukup beragama Kristen? Apakah cukup berKTP Kristen? Apakah cukup lahir di keluarga Kristen? Menjadi saksi dan kesaksian hidup, apakah cukup dengan itu semua Bapak Ibu Saudara? Apakah cukup kita lahir di keluarga Kristen? Apakah cukup beragama Kristen? Apakah cukup kita berKTP Kristen? Bapak Saudara tahu singkatan dari KTP? Apa? Kristen tanpa pertobatan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang beragama Kristen tapi tidak tahu dasar dari kekristenan. Dan banyak orang beragama Kristen tetapi tidak tahu menjadi Kristen itu seperti apa. Ketika ada orang bertanya, gimana sih jadi Kristen? Kalau orang Muslim kan mungkin bertanya bagaimana untuk menjadi Muslim, syahadat 2 kali. Untuk menjadi Kristen apakah cukup
dibaptis? Menjadi Kristen apakah cukup berpindah agama saja? Nah, seringkali banyak orang Kristen di sini tidak ada. Di luar sana, ketika diberikan pertanyaan menjadi Kristen itu seperti apa, mereka pun bingung. Sehingga Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan heran kalau melihat banyak orang Kristen cara hidupnya sama dengan cara hidup dunia. Cara hidupnya sama dengan cara hidup orang dunia. Tidak tahu aturan, hidup amoral. Tidak mementingkan agama. Hidup dalam kepura-puraan dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bagaimana kita bisa menjadi saksi kalau kita tidak tahu jawaban dari pertanyaan bagaimana menjadi Kristen. Atau menjadi Kristen itu seperti apa. Boro-boro jadi memiliki kesaksian hidup. Hidup menjadi Kristen saja banyak orang tidak tahu dan seperti apa. Nah, sehingga pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan mengenai teks dalam Ibrani 11 ayat yang ke-39. Bagaimana menjadi saksi dan memiliki kesaksian hidup. Di dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Kalau Bapak Saudara membaca satu pasal Ibrani 11 ini, LAI memberikan judul saksi-saksi iman. Bapak Saudara bisa melihat orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama, yang menunjukkan iman mereka, dan iman kesaksian hidup mereka ditunjukkan lewat hidup yang takut akan Tuhan. Mereka mempertaruhkan iman mereka di dalam mereka mengiring Tuhan. Dan kita akan sama-sama belajar apa sih dan bagaimana menjadi saksi dan memiliki kesaksian hidup sebagai orang Kristen. Yang pertama adalah iman. Hal pertama agar kita bisa menjadi saksi dan memiliki kesaksian hidup Bapak Saudara adalah dimulai dengan iman. Mengapa iman? Dari teks yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara, iman itulah yang akhirnya memberikan satu kesaksian hidup untuk kita bisa baca dan pelajari dalam perjanjian lama. Iman yang benar kepada Allah yang benarlah yang akhirnya memberikan satu kesaksian hidup. Kalau imannya salah, kesaksian hidupnya pun salah. Kalau imannya tidak benar, kesaksian hidupnya pun tidak benar. Kalau kita mengimani Allah yang kita sembah adalah Allah yang senang dengan darah orang-orang yang hidupnya tidak takut kepada Allah, maka kita akan menghalalkan segala cara untuk membunuh, memberikan teror di mana-mana. Kalau kita mengimani Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih, maka kita pun akan menghidupi diri kita dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen hidup di dalam kasih. Dimulai dari apa sih kepercayaanmu? Apa sih imanmu? Apa yang engkau imani, kepada siapa engkau beriman, bagaimana imanmu dalam menjalani hidup ini. Di dalam Yohanes 16 ayatnya yang kedua dikatakan seperti ini, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Jadi jauh sebelum istilah terorisme, pemahaman mengenai teror, itu berkembang Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah menjelaskan bahwa akan ada orang-orang yang membunuh kamu dan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Kalau iman kita di dalam kehidupan ini salah mengenai Allah, dan kepada siapa kita beriman itu adalah hal yang salah, kita akan menjadi orang-orang yang berpikir kalau membunuh orang berarti itu berbuat bakti kepada Allah. Kita melihat bagaimana Indonesia hari-hari terakhir ini sedang gencar-gencarnya menangkap para terorisme.
Para teroris ini, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bukti bahwa iman mereka itu salah. Bagi mereka itu benar. Tetapi kita melihat bagaimana hidup memberikan teror dan ketakutan kepada masyarakat. Para terorisme ini berpikir mereka sedang mengabdi, berbakti kepada Allah yang mereka sembah. Iman mereka ya berkata seperti itu. Apakah salah? Bagi mereka benar. Mereka menghalalkan, bagi mereka darah kafir itu, darah kita itu halal. Dan Allah tuh senang dengan darah kita. Itu pemahaman mereka, terorisme, isme. Pemahaman mengenai teror. Sehingga Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana bahwa iman yang salah memimpin hidup manusia kepada kesaksian hidup yang salah. Jangan berpikir Bapak Saudara ini cuma terjadi dalam kehidupan saudara kita, orang muslim saja. Pada tanggal 22 Juni tahun 1633, Galileo Galilei, seorang teolog, ilmuwan, filsuf, astronom Itali, harus ditahan di penjara dan dituduh sebagai bid'ah dan pengajar sesat. Kenapa? Karena Galileo Galilei meyakini matahari adalah pusat alam semesta. Dan pada tahun itu gereja Katolik meyakini bumilah pusat alam semesta. Jadi ketika Galileo Galilei ini memberikan sebuah tesisnya, memberikan sebuah pemahamannya kepada orang-orang di Eropa, gereja Katolik tidak menerimanya. Ini pengajaran sesat nih. Dari mana engkau bisa mengatakan matahari pusatnya alam semesta? Alkitab. Gereja Katolik saat itu meyakini bumi lah pusat alam semesta. Dan akhirnya Galileo Galilei harus ditahan dan meninggal sebagai tahanan rumah di usia 77 tahun. Dan perlu waktu 300 tahun lebih untuk membersihkan namanya dari bid'ah atau pengajar sesat. Ada begitu banyak sejarah kelam dalam perjalanan gereja pun. Yang mengatasnamakan agama, mereka menghalalkan segala cara membunuh. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus untuk bisa menjadi saksi dan memiliki kesaksian hidup sebagai orang Kristen, imanmu itu seperti apa? Kepercayaan kita di dalam mengiring Tuhan itu seperti apa? Rasul Paulus di dalam suratnya Filipi 3 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, perhatikan, ini secara agamawi dia itu tidak bercacat celak. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Rasul Paulus menjelaskan dengan jelas dan dengan rinci bahwa aku tentang kegiatanku dalam beragama, aku penganiaya jemaat. Mau ngomongin agama apa? Taurat, sebagai seorang Yahudi, Yudaisme, dia adalah seorang penganut hukum Taurat dan tidak bercacat. Hidupnya sempurna. Dia pengajar orang Farisi, guru agama. Dia mungkin ulama, majelis ulama. Dan masih muda ketika dia memiliki status seorang Farisi itu. Orang muda yang terpandang. Secara agama dia hidup benar. Tetapi kita lihat imannya dulu ketika dia seorang Yudaisme. Dia menghalalkan segala cara. Bahwa ini nih jemaat mula-mula orang Kristen ini halal darahnya. Bahkan kepada Timotius, Bapak Ibu Saudara, dikatakan seperti ini, 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 13. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Perhatikan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya
Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Di luar imannya kepada Yesus. Imannya dulu Yudaisme, dia mengakui dia seorang penghujat, dia seorang penganiaya, dia seorang yang ganas. Pokoknya kalau kelihatan kamu orang Kristen, oh tangkap, masukkan penjara, siksa. Bersyukur dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus. Ketika Rasul Paulus bertobat dan menjadi rasul, percaya kepada Yesus Kristus, awalnya semua jemaat mula-mula tidak menerimanya. Tidak mau mempercayainya. Karena itu dia pelayanannya tuh ke daerah-daerah kafir. Orang-orang Yunani. Tetapi kita melihat sekalipun dari luar dia diserang, dari dalam dia tidak dipercayai, Rasul Paulus katakan, aku bersyukur. Tuhan menguatkan aku. Siapa sih aku? Nah, aku ini dulunya seorang penghujat, penganiaya, dan seorang ganas. Dan aku bersyukur. Saya pun secara pribadi bersyukur kepada Tuhan Yesus. Siapa sih saya? Kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada bukan karena kuat gagah tetapi karena Yesus Kristus. Dan saya bersyukur kalau Tuhan panggil. Dan tugas saya hari ini adalah terus menghasilkan buah. Demi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-3 Bapak Saudara dikatakan Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang Saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat, perhatikan. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jadi kalau Bapak Saudara melihat hari ini banyak oknum-oknum di luar sana melakukan sidak ke rumah-rumah. Ini Rasul Saulus dulu seperti itu, Paulus. Dikatakan dia masuk ke rumah-rumah tanpa babi-bu. Enggak ada ketuk-ketuk shalom alehem gitu. Enggak ada. Langsung tendang. Orang Kristen kan? Tangkap masuk penjara. Disiksa. Bahkan dikatakan Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Enggak lama dari yang namanya Stefanus mati, jemaat mula-mula meratapi dengan sangat, mungkin besoknya. Saulus langsung bergerak, oh ini orang Kristen, ini nih kamu aku lihat menguburkan Stefanus, tangkap, masuk penjara. Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita belajar bahwa iman yang salah itu menghasilkan satu kesaksian yang tidak baik. Sehingga pada pagi hari ini iman Bapak Ibu Saudara yang hadir itu seperti apa? Apa yang Bapak Ibu Saudara imani tentang Allah? Apakah hanya sekedar mengimani Allah itu pemberi mukjizat? Lalu ketika mukjizat tidak terjadi dalam hidup dan rumah tangga kita, masihkah kita percaya kepada Tuhan? Atau Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini mengimani Allah itu murah hati. Sehingga dalam perjalanannya kita menjalani hidup dengan penuh dosa. Senin sampai Jumat hidup dalam dosa. Sabtu dan Minggu membasuh diri supaya bebas dari dosa. Iman apa yang kita punya di dalam kita mengiring Tuhan? Apakah hanya sekedar Allah itu murah hati? Apakah hanya sekedar Allah itu pemberi mukjizat, pemberi kesembuhan saja? Kalau kita baca Alkitab, oh Allah itu yang namanya murka, sekali murka, luar biasa. Kita bersyukur Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di zaman kasih karunia. Bukan hidup di zaman perjanjian lama, di mana orang ketahuan mencuri, orang ketahuan
berzina langsung lempar batu sampai mati. Orang ketahuan mencuri akan dalam perjanjian lama, ketahuan dalam kitab Yosua, ketahuan mencuri satu keluarga sampai keturunannya itu dibunuh. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman seperti apa yang kita punya di dalam kita mengiring Tuhan? Iman yang benar akan menghasilkan kesaksian hidup yang benar. Ini Habel dan Kain. Di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi guru-guru sekolah minggu, tolong ya kalau menyampaikan cerita mengenai korban Habel dan Kain, tolong ceritanya jangan seperti yang dulu-dulu. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tahukah kenapa korban Habel disenangi oleh Allah daripada korban Kain? Karena korban Habel asapnya lurus ke atas. Sedangkan korban Kain ke kanan dan ke kiri. Ya gimana ceritanya asapnya lurus ke atas Bapak Saudara? Kan ada angin. Nah dikatakan karena iman, Habel mengimani Allah tuh senang dengan korban bakaran. Allah tuh senang dengan korban darah binatang. Dan karena imannya itu saat itu belum ada yang namanya hukum Taurat. Saat itu belum ada yang namanya Musa menyampaikan korban-korban dan korban-korban. Tetapi karena imannya Habel kepada Allah, Allah senang dengan korban bakaran, dikatakan iman itulah yang membuat Habel mempersembahkan persembahan yang lebih baik daripada korban Kain. Iman dari Habel yang benar kepada Allah yang benar sehingga dia mempersembahkan persembahan. Banyak di sini tidak ada Bapak Saudara, di luar sana orang-orang Kristen rajin memberikan persembahan, persepuluhan rajin. Tapi enggak pernah kelihatan di gereja. Rajin memberikan bantuan kepada gereja, pekerjaan Tuhan. Ditanya, kenapa enggak ke gereja? Loh om, saya kan muslim. Kan banyak yang seperti itu. Ada seorang pemuda lewat. Kan hari-hari terakhir ini umat muslim sedang berpuasa. Banyak yang memberikan takjil. Takjil gratis ya. Seorang pemuda lewat. Ini viral di TikTok saya lihat. Lucu juga ya. Seorang pemuda lewat. Lalu si Teteh Ukti ini memberikan. Ini takjil gratis. Diterima dong sama pemudanya. Wah makasih. Tapi saya Kristen. Teteh Uktinya bingung. Sayang nih takjilnya buat orang kafir. Tapi mau bagaimana gitu ya. Itu kan cuma guyonan. Mau diambil kembali udah dikasih. Dan akhirnya dengan wajah polosnya si pemuda ini berkata terima kasih ya. Lempeng aja jalan. Ya lumayan buat makan kan. Ya kalau dikasih kan gak diminta lagi Bapak Saudara gak salah. Lewat aja kalau dikasih puji Tuhan terima kasih. Dan kita lihat berbicara mengenai persembahan Bapak Ibu Saudara. Persembahan itu bukan hanya berbicara materi dan uang saja. Korban itu bukan berbicara mengenai materi dan uang saja. Korban waktu, Bapak Saudara datang hadir beribadah itu kan korban waktu. Bisa saja secara online, gampang secara online. Aktifkan handphone, setel banyak di YouTube, gampang. Gak perlu mandi dulu, gak perlu pakai pakaian baju rapi, gak perlu pakai wangi-wangi. Pakai daster. Rambut acak-acakan, belum pakai make up, ibadah saja. Kan tidak ada yang lihat. Yang penting hati. Salah enggak? Enggak. Masa saya bilang salah? Bapak Saudara datang beribadah itu kan korban waktu. Korban perasaan. Berapa banyak terjadi clash dalam sesama pelayan Tuhan. Tetapi pelayan Tuhan tetap setia melayani Tuhan. Korban perasaan. Tetapi tetap setia memberikan yang terbaik. Suaranya pales, main musiknya gak bener. Wah, tapi tetap setia melayani. Pokoknya gue ingin melayani. Tingkatkan diri dan lain sebagainya. Itu.
Sehingga Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bagaimana iman Habel kepada Allah, bahwa Allah senang dengan korban bakaran dan korban binatang. Itu membuat dia memberikan persembahan berkenan, lebih baik daripada korbannya Kain. Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang kita bisa pelajari bagaimana kita menjadi saksi dan memiliki kesaksian hidup adalah dimulai dari iman. Iman yang benar kepada Allah yang benar menghasilkan kesaksian hidup yang benar. Dan yang kedua adalah kehidupan yang kita jalani. Imannya sudah benar. Allah itu baik, Allah itu tidak senang dengan dosa, tetapi tidak diimbangi dengan perbuatan. Ini juga salah. Imannya sudah benar, rajin membaca firman Tuhan, tetapi menghakimi orang, ini juga salah. Lebih mudah melihat balok di depan mata, di seberang lautan, di mata orang di seberang lautan, daripada melihat selumbar di mata sendiri. Ini juga salah, Bapak Saudara. Sehingga iman yang benar itu harus disertai dengan perbuatan. Di dalam Ibrani 11 ayat 5 sampai yang ke-6 dikatakan, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jelas dikatakan Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Henok hidup berkenan kepada Allah. Apa yang membuat Allah berkenan kepada Henok adalah karena imannya dan perbuatannya. Apa sih yang diperbuat oleh Henok? Kalau saya baca dalam kitab Kejadian 5 ayat 21 sampai 24, saya akan bacakan. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi ya Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat apa sih yang dilakukan oleh Henok selama dia hidup 65 tahun. Ketika dia berusia 65 tahun, dia memperanakan Metusalah. Dan 300 tahun, selama 300 tahun, oh itu lama banget Bapak Saudara. Dikatakan Henok ini hidup bergaul dengan Allah. Adakah di sini Bapak Saudara yang berusia 65 tahun? Ada, mungkin bisa lebih. Tetapi adakah yang berusianya sampai 300 tahun? Dan selama 300 tahun dikatakan, Henok ini bergaul dengan Allah. Memang Alkitab tidak mencatat bagaimana seorang Henok bergaul dengan Allah. Tetapi kita yang hidup di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara, kita yang hidup di akhir daripada zaman akhir ini, bagaimana cara kita bergaul dengan Allah? Berdoa, membaca firman, merenungkan firman Tuhan. Itu cara kita bergaul dengan Allah. Saat itu ketika Henok hidup, belum ada yang namanya Alkitab, belum ada yang namanya Taurat. Tetapi kita yang hidup di akhir zaman ini, kita hidup sudah memiliki semua akses untuk kita bisa bergaul dengan Allah. Bapak sudah bisa mendownload aplikasi Saat Teduh, Warung Satemu. Bapak sudah bisa mendownload aplikasi Renungan Harian, pagi, siang, malam itu selalu muncul. Ada pengingatnya. Zaman dulu saya untuk bisa merenungkan firman Tuhan, itu manual, harus beli buku renungan. Mana Sorgawi. Sekarang saya yakin dan percaya semua kita punya handphone, smartphone. Mudah untuk kita mengakses. Mudah untuk kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang hidup di zaman akhir ini gampang bergaul dengan Allah. Mudah. Berapa lama sih kita scroll IG? Nah,
Kalau Bapak sudah main IG ya, Instagram. Berapa lama sih waktu kita habiskan untuk yang namanya scroll TikTok? Hanya untuk membuka renungan, aplikasi renungan itu nggak ada setengah jam kok. Membaca renungannya, ada ayatnya, ada penjabarannya, ada harapan, ada doanya. Itu nggak sampai setengah jam. Berapa banyak kita habiskan waktu untuk melihat YouTube, podcast dan lain sebagainya. Saya senang. Pernah satu ketika Bapak Saudara, ini don't try this at home ya, jangan dicoba di rumah. Saya nggak bisa tidur. Jam 9:30, saya ambil handphone. Apa yang saya lakukan? Saya lihat Shopee. Kan di Shopee banyak barang-barang yang dijual aneh-aneh ya. Saya lihat dari jam 9:30 sampai jam 12, cuma scroll, buang-buang waktu. Saya pikir gila ya. Kok bisa kayak gini? Ya nggak tahu. Tapi memang seperti itu. Kalau zaman dulu orang baca koran Bapak Saudara itu kan ada habisnya ya, halaman 1 sampai halaman 8 habis. Nah kalau sekarang Bapak Saudara membaca berita online itu banyak loh, scroll ke bawah terus nggak ada habis-habisnya. Dan saya pikir, gila bener, luar biasa. Buang-buang waktu yang tidak percuma. Karena itu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, kesaksian untuk menjadi saksi dan memiliki kesaksian hidup sebagai orang Kristen, kehidupan yang kita jalani itu seperti apa sih? Apakah kita hidup bergaul dengan Allah? Apakah kita menghabiskan hidup kita untuk ngomongin orang, ngegibah? Apakah kita menghabiskan waktu kita untuk ngomongin kejelekan orang? Apakah kita menghabiskan waktu kita untuk ngomongin menghakimi orang dan lain sebagainya? Atau kita menghabiskan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan? Bapak Saudara bisa mengakses renungan, Bapak Saudara bisa mengakses khotbah-khotbah dimanapun sekarang tuh. Sambil kerja, pakai headset gitu kan. Gampang sekali saat ini untuk kita bisa hidup bergaul dengan Allah. Nah berbicara tentang kata bergaul Bapak Saudara, berarti kita sedang berbicara tentang kata teman dan sahabat. Nah Yohanes 15 ayat 13 sampai 15 dikatakan seperti ini. Injil Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitakan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kalau Bapak Saudara perhatikan yang digaris bawahi dan yang berwarna merah dikatakan kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Gampang menjadi sahabatnya Tuhan Bapak Saudara. Gampang hidup bergaul dengan Allah secara teori. Dikatakan kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Mengasihi, mengampuni, menerima orang dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Memberikan kesempatan untuk orang dapat berubah, memperbaharui hidupnya. Kamu adalah sahabatku. Kita ini semua sahabat Tuhan, mudah bagi kita untuk menjadi dan memiliki status sahabatnya Tuhan. Asalkan kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Karena itu hal yang kedua yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara adalah untuk dapat menjadi saksi dan memiliki kesaksian hidup adalah kehidupan yang kita jalani harus berkenan kepada Allah. Kita tidak dapat menjadi saksi dan memiliki kesaksian hidup jika hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Masih hidup dalam dosa, keinginan daging, dan kebiasaan-kebiasaan buruk susah Bapak Saudara. Nah ini adalah seorang menteri luar negeri Amerika Serikat. Bernama Condoleezza Rice. Dan salah satu wanita yang berpengaruh di dunia saat ini. Condoleezza Rice ini Bapak Saudara seorang yang berkulit hitam. Dan dia menduduki posisi penting hari ini sebagai penasehat keamanan nasional Amerika Serikat.
salah satu wanita yang berpengaruh di dunia. Dan Condoleezza Rice ini dikenal sebagai the warrior princess. Tahukah Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Condoleezza Rice ini lahir di Alabama pada tanggal 14 November tahun 1954. Ayahnya adalah seorang pendeta dan kepala sekolah. Nah, saat Condoleezza Rice ini masih kecil, itu ada sebuah kumpulan sekte yang bernama Ku Klux Klan. Kalau Bapak sudah tahu, pernah mendengar kata itu, Ku Klux Klan. Ku Klux Klan ini adalah sekte atau geng yang dipenuhi dengan orang-orang kulit putih. Mereka sangat membenci orang-orang berkulit hitam. Dan ketika dia kecil, Bapak Saudara, Ku Klux Klan ini mengebom gereja ayahnya. Dan temannya, sahabatnya yang berusia 10 tahun, saat itu dia masih kecil, mati. Dan karena peristiwa tersebut, Condoleezza Rice ini mengalami trauma dan depresi. Masih kecil anak-anak. Dan tahukah Bapak Saudara, orang tuanya berkata dan menasehati kepada Condoleezza Rice. Orang tuanya berkata seperti ini. Satu-satunya jalan keluar dari diskriminasi rasial adalah pendidikan yang tinggi. Orang tuanya katakan, kamu harus 2 kali lebih baik dari anak-anak lain karena kita berkulit hitam. Orang tuanya menguatkan Condoleezza Rice. Dan pada usia 15 tahun ia masuk Universitas of Denver. Dan 4 tahun kemudian lulus dan mendapat gelar sarjana ilmu politik. Lalu melanjutkan kuliah dan mendapat gelar master dari Universitas of Notre Dame. Dan gelar PhD dari University of Denver. Pengalaman hidup yang pahit yang dialami oleh Condoleezza Rice dan kesulitan justru membuat semangatnya berkobar dan mendorongnya mencapai hasil yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai anak, jangan takut hadapi kesulitan dan persaingan. Orang tua harus bisa mendukung anak di tengah persaingan, pendidikan, pekerjaan, karir. Kalau bukan orang tua sendiri yang ngasih semangat dan mendukung anak, siapa? Mau orang tua tetangga? Ya kan patut dipertanyakan, ini anak siapa? Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang tua itu perannya penting untuk mendukung anak. Karena itu bagi pemuda remaja yang hari ini sedang meniti karir, perhatikan, jangan takut menghadapi kesulitan, jangan takut menghadapi persaingan, lakukan yang terbaik dan serahkan sama Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan bekerja. Tidak ada yang mustahil dalam dunia ini bagi orang yang percaya. Karena perjalanan hidup yang dia alami, imannya dia. Condoleezza Rice bisa menunjukkan kesaksian hidupnya. Dia sempat mengalami trauma, tapi dia tunjukkan dia berhasil. Dikenal dengan sebutan The Warrior Princess. Dalam Yakobus 2 ayat 22 sampai 24 Bapak Saudara dikatakan seperti ini, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Imannya sudah benar, imannya sudah baik. Mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan, mengimani Allah itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang membenci dengan dosa. Tetapi harus diimbangi dengan perbuatan. Tunjukkan kepada dunia, dulu memang saya sampah masyarakat, tetapi sekarang saya menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dulu hidup saya seperti ini, tetapi saya belajar untuk mengubah, menunjukkan kepada dunia. Ya, dulu saya pernah jatuh, tapi sekarang oleh karena kasih karunia Tuhan, saya bangkit. Tunjukkan. Jangan cuma di mulut, saya sudah berubah kok, saya tidak akan selingkuh lagi. 2 hari kemudian, sama teteh-teteh. Enggak mah, itu mah penjual cendol Elizabeth.
Kan yang jual cendol Elizabeth kan emang-emang. Jangan cuma dari mulut saja, saya sudah berhenti berbuat dosa. 2 hari kemudian jatuh lagi, tunjukkan. Ya kan namanya proses. Proses sih proses, cuma baru kemarin ngomong seperti ini udah jatuh lagi kan lucu. Dan Abraham dibenarkan bukan cuma karena iman, perbuatannya dia tunjukkan. Ketika Allah berfirman, korbankan anakmu yang satu-satunya itu. Abraham maju, tanpa bak-bibu, tanpa mencari argumen dan alasan dia korbankan. Karena itu dikatakan Abraham disebut sahabat Allah. Kesimpulannya Bapak Saudara, bagaimana menjadi saksi dan memiliki kesaksian hidup? Yang pertama, miliki iman yang benar kepada Allah yang benar. Iman yang benar ini membuat pola pikir kita benar. Dan yang kedua, miliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah dan manusia. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan ini boleh membuat kita semakin mengerti di dalam kita mengiring Tuhan. Iman dan perbuatan itu seperti mata koin yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kalau kita memisahkan satu mata koin, koin itu tidak berharga. Karena itu Bapak Saudara, kalau ingin hidup kita memiliki kesaksian hidup dan menjadi saksi, miliki iman yang benar. Dan yang kedua, jadilah dan milikilah kehidupan yang berkenan di hadapan Allah dan manusia.